Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Asnur Tipasi Channel. Kali ini kita akan sharing-sharing bersama Bapak Sapei Sugara, di mana beliau mempunyai beberapa usaha seperti penjualan sepatu, parfum, dan skincare. Tidak mudah memang mengelola 3 usaha, apalagi sempat terdampak COVID-19. Dibutuhkan fokus dan strategi yang matang supaya usahanya tetap eksis. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak testimoni dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafi'i Sugara. Saya orang yang berasal dari Medan yang merantau ke Bandung dari tahun 2017. Awal mula saya berbisnis itu sebenarnya dari tahun 2011, di mana saya itu sebagai reseller sepatu dari brand orang. Nah, di situ saya memulai karir saya di saat saya sedang bekerja, karena saya pikir ini gaji saja belum cukup ya untuk membiayai hidup saya dan keluarga saya. Dan kebetulan memang pada saat itu saya memulainya dengan beberapa kali saya nabung untuk saya bisa membelikan barang gitu. Ada juga yang beberapa produk juga saya dropship dari vendornya langsung. Setelah itu di tahun 2011 sampai di tahun 2012 bisnis saya ini mulai banyak dikenal orang. Setelah berkembang di tahun 2014, di situ masa saya meledak. Saya mendapatkan omset yang cukup fantastis. Dan sebelumnya kita flashback lagi, saya tidak melanjutkan pekerjaan di tahun 2011 akhir. Nah, saya memutuskan sama istri untuk coba kita hunting ya, kayak berburu barang-barang kita mulai hunting itu ke beberapa kota, dimulai dari Jakarta dulu. Setelah dari Jakarta, kita sudah dapat beberapa vendor-vendor di sport station itu ya, sendiri ya. Kita datangi, terus kita langsung melakukan penjualan di tempat. Maka pada saat itu juga kita mengumpulkan uang untuk ke Bandung, masih di tahun 2017 awal. Ke Bandung kita hunting, ternyata kita tidak dapat celah di Bandung, maka kita ada kurang lebih sekitar 2 minggu di Bandung. Dan kita nggak menyerah sampai di situ. Kita lompat langsung berangkat ke Surabaya. Nah, di Surabaya kebetulan ini kita bukan mencari vendor, malah kita membuka cabang, di mana ada kita kenalan teman ya, namanya kita jualan online, pasti kita akan menambah silaturahmi baru dan teman baru. Nah, teman kita ini tertarik untuk membuka cabang tapi hanya berbasis online. Itu pada saat kita 1 bulan berada di luar Medan. Nah, itu kota terakhir yang kita kunjungin adalah Bali. Di Bali itu cukup banyak sekali celah yang bisa kita dapatkan. Di Bali tersebutlah kita mendapatkan banyak keuntungan. Singkat cerita, kita balik lagi ke Medan, kita memutuskan untuk punya rumah gitu ya. Kenapa punya rumah tapi di Bandung? Loh, ini aneh ya, kita di Medan tapi pengen punya rumah di Bandung. Nah, kenapa? Karena akses dan efisiensi untuk ekosistem jual belinya gitu. Kalau sepatu sih saya lebih kepada end user ya, artinya sepatu tersebut memang beberapa sepatu yang kayak brandnya Adidas, Nike, Converse yang saya cuman jual aja gitu, ngambil selisih keuntungan dari situ yang mengandalkan skill online saya saja gitu. Dan untuk parfum kita beri nama itu Ether Fragrance. Kenapa kita beri nama Ether? Ether itu berasal dari bahasa Arab yang artinya wewangian. Nah, kita percaya untuk mengadaptasi nama tersebut supaya menjadi doa. Filosofinya seperti itu. Setiap disebut orang akan didoakan terus sama orang lain. Nah, setiap menyebutkan kata ether maka akan harum terus, baik itu barangnya, baik itu keuntungannya pastinya. Dan untuk lini bisnis kita yang ketiga yaitu skincare. Nah, memang skincare di tahun-tahun ini tuh lagi pesat-pesatnya, naik banget. Itu kita beri nama Cleansera. Kita itu punya target marketnya itu ya
ibu-ibu, terus wanita remaja seperti itu. Nah, yang memang kita itu targetkan harganya di kelas medium lah, sekitar 300 ribuan per paketnya, isi 5 paket seperti itu. Pada saat kita pindah ke Bandung di 2017, 3 bulan setelahnya kita buka toko di Jalan Katamso, Bandung. Nah, itu tokonya lumayan rame ya, sampai di tahun 2019 awal dan sampai 2019 akhir mau menjelang 2020 itu COVID begitu heboh, melumpuhkan semua pelaku usaha termasuk saya. Nah, di situ adalah keputusan saya untuk tidak melanjutkan toko tersebut. Kenapa? Karena saya tidak mau berspekulasi kalau ini bakalan bisa bertahan. Akhirnya saya tutup, saya tarik semua produk-produk saya dan display-display saya di Katamso tersebut, saya tarik ke rumah dan saya berpikir keras lagi bagaimana caranya saya memasarkan ini. Dan akhirnya saya berpikir, oh lebih baik saya tetap mempatenkan dan memfokuskan ke usaha ini menjadi online saja gitu, berfokus di online saja. Dan seiring berjalannya waktu di tahun, dan ini masih stabil ya, masih stabil dan alhamdulillah itu masih bisa mencukupi untuk kebutuhan rumah aja ya. Kebutuhan rumah, kebutuhan bulanan kita lah selama masa pandemik tersebut. Dan di singkat cerita di tahun 2022 saya punya rezeki itu, saya mau memanfaatkan uangnya bagaimana caranya saya mempunyai bisnis baru. Bukan saya mikir bagaimana caranya saya punya harta baru gitu kan. Karena saya takutnya ini akan berdampak, orang akan cepat jenuh dengan apa yang saya punya, bisnis yang saya punya. Walaupun pada dasarnya bisnis itu kita memang harus fokus pada satu bisnis. Nah, itu benar, tapi realitanya kita memang harus mencoba lini baru. Nah, itu saya coba buat usaha parfum di tahun 2022, tepatnya di bulan November. Di situ saya coba memasarkannya dari akun sepatu saya dulu gitu. Alhamdulillah respon masyarakat begitu baik, dan teman-teman yang follower saya di sepatu ini memang orang-orang yang saya kenal gitu ya, karena sudah langganan. Dan 3 bulan berjalan penjualan saya meningkat drastis ya, meningkat drastis. Nah, disitulah saya mulai berpikir bagaimana caranya ini saya tidak bekerja sendiri di parfum ini, karena saya itu sudah menerima penjualan sampai ratusan botol ya, nggak mungkin saya akan sendiri mengerjakan itu. Maka saya melakukan hiring, dan sampai sekarang ini belum berjalan 2 tahun ya, di November ya baru berjalan 2 tahun. Saya sudah membuka kantor ya, walaupun masih kantor kecil gitu ya, tapi setidaknya saya punya SDM, punya istilahnya punya wadah lagi, tempat untuk saya bisa melakukan operasional gitu, dan tidak akan mengganggu kegiatan di rumah saya sendiri gitu. Nah, sekarang ini saya walaupun mempunyai 3 lini bisnis yang berbeda antara sepatu, parfum, dan skincare, di mana parfum ini sudah mencapai penjualan ratusan botol setiap bulannya, dan alhamdulillah itu juga banyak membantu keuangan saya. Tapi memang seiring berjalannya waktu itu persaingan itu pasti ada, Nah, itu bagaimana kita mengantisipasinya adalah kita terus mengupgrade diri dari leher sampai ke atas gitu ya, untuk kita mencari ilmu, mencari motivasi, mencari meriset lah lebih tepatnya, untuk kita how to-nya bagaimana kita untuk mencari jalan keluar di saat kompetitor sudah begitu banyak lahir setiap harinya. Terus terang secara data itu kompetitor di bidang parfum itu setiap harinya lahir puluhan bahkan ratusan brand di seluruh Indonesia. Nah, itulah salah satu halangan sebenarnya ya, yang harus kita pikirkan bagaimana kita untuk mencari solusi, mencari inovasi, mempertahankan atau memberikan sesuatu yang berbeda kepada konsumen kita. Dan memang parfum saya sendiri ditargetkan kepada market menengah ke atas. Kenapa saya menargetkan seperti itu? Karena saya paham betul segmen market ini memang mereka yang susah untuk diprospek. Tapi di saat mereka sudah pindah ke brand kita, maka mereka akan loyal. Karena mereka ini orang-orang yang selektif.
tapi mereka menomorduakan namanya harga gitu loh. Karena kalau bagi mereka sudah puas dengan produk tersebut, maka mereka akan loyal pada satu brand. Nah, itu yang memang konsistensi yang tetap kita pertahankan untuk membuat bisnis ini sustain gitu. Nah, terus apakah kita menjual parfum yang murah? Kita juga punya brand yang murah, yang satunya lagi. Dan memang kita semua market itu memang kita tangkap, tapi kita lebih fokus kepada market menengah dan market menengah ke atas. Kalau untuk pemasaran dari dulu sampai sekarang saya memang mengutamakan pemasaran itu online karena kan cakupannya cukup luas. Bagaimana saya memasarkannya itu ya saya melewati dari posting marketplace seperti Shopee, Tokopedia, seperti Facebook, dan bahkan juga kepada personal branding saya sendiri untuk bikin konten. Karena memang sekarang ini kita itu sebagai pengusaha, siapapun pengusahanya memang dituntut mengutamakan untuk memperkenalkan brand itu lewat konten. Maka saya sebagai brand owner harus konsisten buat konten karena itu personal branding saya. Karena di zaman sekarang itu perilaku orang kan sudah berubah ya, dimana owner itu yang bawa brandnya. Kalau zaman dulu kan brandnya bawa ownernya, seperti itu. Di saat brandnya sudah terkenal, maka ownernya ikutan dicari tahu seperti apa. Tapi beda dengan sekarang, perilakunya adalah dimana si owner itu ngebawa brand ini, maka dua-duanya dapat exposure yang sama. Dan saya juga punya SDM yang memang membantu saya di bidang digital marketingnya, di bagian desainnya, fotografinya juga ada, di bagian tim packingnya juga ada. Dan ini kita saling berkolaborasi untuk tukar pikiran bagaimana cara kita memberikan output ke sosial media, karena memang sosial media itu sekarang sudah sangat krusial dan memang mau gimana pun kita memang harus konten sebagai brand owner. Baik, tips dan trik dari saya kalau buat teman-teman yang mau memulai usaha, dipastikan kalian tuh fokus, dan kalau memang di saat bisnis itu lagi turun, jangan berhenti cuman di saat bisnis itu turun, karena itu memang fase dimana kita dicoba untuk mencari alternatif atau jalan keluar bagaimana kita untuk mempertahankan bisnis ini. Nanti suatu saat itu akan berkembang juga, kita akan memiliki sebuah inovasi-inovasi atau ide-ide baru, karena memang pada dasarnya orang tersesak itu adalah orang yang pintar untuk mendapatkan solusi. Saran saya seperti itu. Usahakan pada saat kalian memulai bisnis itu sudah untung, jangan kalian memakan seluruh keuntungannya. Karena apa? Karena yang akan berputar modalnya itu aja, maka produk kalian, stok kalian tidak akan berkembang. Saran saya 50% untuk dialokasikan penambahan modal untuk pengembangan stok, seperti itu. Demikian kisah dari Pak Sapei Sugara. Semoga menjadi inspirasi bagi kita, baik yang akan atau sedang menjalankan bisnis secara online ataupun secara offline. Akhir kata, salam sukses selalu.